Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Berikan kami pengharapan, tiada yang lain seperti-Mu. Oh, sebab Dia hidup. Ada hari sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari hidup. Jadi berarti sebab Yesus hidup. Oh, sebab Dia hidup. Ada hari sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari. Shalom Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita di rumah masing-masing di hari Sabat ini tidak membuat kita meninggalkan Tuhan, tidak membuat kita tidak beribadah, tapi kita boleh bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dan kita mau angkat satu pujian, menyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku.
haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini ya Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku kenal Kau ada di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan
Haleluya, Kau sungguh sangat baik Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya, kita akan berdoa pada pagi ini supaya firman Tuhan yang akan kita terima boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kami boleh menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Tuhan akan urapi kami, urapi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, supaya kami semua boleh dibukakan pikiran kami, dibukakan hati kami, supaya kami menjadi tanah-tanah yang subur, supaya setiap firman yang tertanam dalam setiap kehidupan kami boleh menghasilkan buah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, pagi ini kita akan belajar bersama-sama. Ya, walaupun saat ini ya, kita khususnya di minggu-minggu ini, kalau minggu kemarin kita juga ibadah di rumah masing-masing, dan pagi ini kita juga boleh beribadah di rumah masing-masing. Tapi kita percaya, walaupun kita mungkin berkumpul dengan keluarga kita masing-masing dan kita ibadah di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa berkat Tuhan, hadirat Tuhan juga ada bersama dengan kita masing-masing. Dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat ya kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini, ya akhir-akhir ini di dunia bahkan sampai di negara kita Indonesia, ya membuat setiap kita takut, ya khususnya dengan adanya virus corona ini. Karena apa saudara? Virus ini belum ditemukan obatnya, dan virus ini yang penyebarannya cepat, sehingga orang menjadi takut, jangan-jangan nanti saya ketularan dan sebagainya. Ya, dan kita percaya ya, dengan anjuran dari pemerintah, yaitu ajakan dari pemerintah supaya setiap kita supaya tinggal di rumah, ya, dan kita menjauhi kerumunan dengan orang banyak, supaya kita jaga jarak, dan kita juga ada kerumunan kita lebih baik menghindar, ya. Dan jikalau kita terpaksa harus pergi, ya pemerintah mengatakan supaya kita pakai masker, ya. Dan berikutnya, ya supaya kita sering cuci tangan, ya baik dengan sabun maupun dengan antiseptik yang ada baik di gereja-gereja, di tempat-tempat di rumah-rumah masing-masing, ya di sekolah-sekolah, dihimbau supaya kita sering cuci tangan. Ya, yang berikutnya itu kita harus banyak minum air hangat. Ya, itu adalah anjuran dari pemerintah. Ya, dan kenapa ya kita harus menuruti anjuran dari pemerintah? Karena apa, saudara? Kalau kita lihat dalam Roma 13 ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa pemerintahan adalah dari Tuhan asalnya, dan itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Sehingga apa? Kita sebagai manusia, ya kita harus taat. Ya, peraturan yang dibuat kita harus taati, yaitu yang himbauan dari pemerintah. Ya, sehingga kita harus mentaati. Karena apa? Kalau kita mau mentaati, ya itu juga untuk kebaikan kita bersama. Ya, dan saudara yang dikasih Tuhan, ya pagi ini kita harus menyimak apa yang harus kita lakukan, ya supaya kejadian atau badai atau sakit penyakit yang ada di Indonesia ini cepat berlalu. Ya, nah. Di sini kita akan belajar bersama-sama, yaitu ada 3 hal yang harus kita pelajari, ya supaya kita bisa memahami ya apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita akan baca di dalam 1 Petrus. Ya, kalau kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, ya di situ dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, yang pertama, ya hal yang harus kita lakukan saat dunia sekarang ini tidak menentu, khususnya sedang terjadi sakit penyakit, sedang terjadi wabah ini,
Yang Tuhan mau dari kita yaitu apa, saudara? Supaya kita ini terus berdoa. Ya, doa yang utama. Karena apa, saudara? Hal-hal yang lain itu akan sulit sekali. Tapi dengan kita mau berdoa kepada Tuhan, ya, itu akan paling tidak, ya, Tuhan akan ikut campur tangan. Ya, dengan doa-doa kita. Ya, Tuhan mau supaya kita tetap tenang. Orang dunia, ya, orang-orang lain dia akan berkata bahwa virus ini sangat mematikan, virus ini sangat membunuh dan lain sebagainya. Orang jadi takut. Ya, orang takut, akan keluar takut, akan pergi kemana takut. Sehingga apa, saudara? Ya, ketakutan kita ini ya akan menumpuk-numpuk. Dan Alkitab katakan supaya kita tetap bisa berdoa, supaya tetap tenang, kuasai diri kita, supaya apa? Kita bisa berdoa. Ini yang Tuhan mau. Ya, doa kita. Ya, karena apa, saudara? Doa-doa kita akan Tuhan dengar. Ya, doa-doa kita itu akan sangat besar kuasanya. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B dikatakan juga bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Sehingga apa? Kita harus benar-benar doa. Setiap kita adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang punya kehidupan yang baik, sehingga apa? Kita akan doa-doa kita akan berkenan. Ya, nah ini makanya tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan saat ini. Yang kita bisa lakukan adalah saudara, berdoa. Dengan kita berdoa, baik itu di gereja, ya, di rumah kita masing-masing, ya, di tempat kita bekerja, ya, ternyata apa? Doa itu akan besar kuasanya. Itu akan membawa dampak. Ya, sehingga kita harus pastikan doa itu yang paling utama. Ya, kalau kita baca juga dalam Yeremia 29 ayat 7, ya. Dalam Yeremia 29 ayat 7 juga sangat jelas. Di situ dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang, dan berdoalah untuk kota itu. Ya, karena apa? Kesejahteraan kota itu adalah menjadi kesejahteraan kita. Ya. Kalau kita mau sejahtera kota kita, desa kita, bangsa kita, negara kita, ya kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa karena apa? Itu yang Tuhan mau. Ya, Tuhan mau supaya kita banyak berdoa. Ya, dengan doa-doa kita tahu bahwa doa kita itu penuh kuasa. Ada kuasa yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap doa-doa kita. Ya, sehingga Tuhan izinkan masalah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Masalah terjadi di atas bangsa kita. Karena apa? Ada kalanya supaya umat Tuhan datang kepada Tuhan bersama-sama untuk menyembah Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, khususnya melalui doa-doa kita. Ya, mungkin kalau tidak ada masalah, ya mungkin kita mau berdoa saja malas. Mungkin kita besok lagi. Ya, tapi pagi ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita terus berdoa kepada Tuhan. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk supaya kita ini virus corona itu cepat berakhir dalam bangsa kita. Ya. Dan di situ ada contoh-contoh lain dari Alkitab, ya, yang sebelum bencana itu terjadi di antara kita, di bangsa kita, ternyata di bangsa-bangsa yang sebelum kita, ya, bangsa-bangsa dahulu juga masalah-masalah itu juga boleh terjadi. Ya, dan masalah itu terjadi ternyata apa? Tuhan juga punya jalan keluarnya. Tuhan juga memberikan jalan keluar sehingga apa? Setiap kita itu bisa percaya bahwa ternyata di dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Ya, kalau kita lihat yang pertama yaitu kalau kita lihat, kita pelajari di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 ya sampai pasal yang ke-7 di situ. Ya, pada waktu itu Samaria juga dikepung oleh Ben-Hadad, yaitu Raja Aram. Sehingga Samaria waktu itu juga boleh mengalami masalah yaitu kelaparan. Ya, itu zaman-zaman dulu.
Ya, kerajaan saja dia bisa mengalami yang namanya kelaparan. Ya. Alkitab katakan bahwa karena saking panjangnya, karena saking lamanya, sehingga kelaparan itu terjadi, sehingga disitu dikatakan kalau kita baca di ayat itu, ya sehingga para ibu-ibu itu karena dia nggak bisa makan, ya dia merelakan untuk apa? Arisan bayi, ya arisan bayi mereka. Ya saat ini bayi siapa yang akan kita makan, dan besok gantian bayi siapa yang akan dimakan. Karena apa? Karena waktu itu benar-benar kejadiannya benar-benar apa saudara memprihatinkan. Karena apa? Orang sampai nggak bisa makan. Ya, nah ini, ya bahkan apa? Di situ dikatakan kotoran burung itu saja laku keras. Ya, karena apa? Nggak ada lagi yang bisa dimakan. Ya, kalau hal ini seperti itu, ya bangsa itu pasti akan banyak yang mati. Ya, nah, ini juga kalau kita nggak banyak berdoa, ya ekonomi juga akan ya gulung tikar. Ya, orang yang bekerja juga akan banyak yang kena PHK karena apa? Harus dirumahkan dan sebagainya. Ya, kalau kita nggak berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, ya hal yang sama itu juga akan bisa terjadi. Ya, tapi kita bersyukur kita masih punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hidup. Sehingga apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, baik itu masalah yang kita sendiri mungkin Tuhan kok nggak ada jalan keluarnya. Kita sendiri mungkin sudah ketakutan, kita sendiri mungkin sudah panik. Ya, bangsa kita sudah panik. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, ya kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ternyata apa? Tuhan akan berikan jalan keluar. Sehingga pada saat itu, ya Nabi Elisa dia menyuruh supaya bangsa yang ada pada waktu itu supaya bersama-sama berdoa. Ya, berdoa sehingga apa? Akhirnya apa? Masalah itu bisa diselesaikan. Ya, sehingga Tuhan kirimkan ya bala tentara yang besar, yaitu malaikat Tuhan sendiri. Ya, sehingga apa? Seakan-akan ada bangsa yang besar itu menyerbu. Ya, sehingga apa? Orang-orang yang waktu itu dia berdiri di benteng yang waktu itu dia tentara musuh itu akhirnya apa? Menjadi ketakutan. Ya, itu cara-cara Tuhan. Ya, nah makanya pagi ini kita harus benar-benar percaya pada Tuhan. Tuhan punya cara. Ya, saat kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, ya nanti Tuhan akan kirimkan cara. Ya, pada saat ini mungkin kita belum tahu cara apa Tuhan. Ya, Tuhan bisa saja cara-cara mungkin di Indonesia diketemukan obatnya. Ya, ada bantuan dari negara lain ke sini sehingga kita bisa terbebas. Ini cara-cara Tuhan. Cara Tuhan yang lain apa? Ya, mungkin orang lain bisa terkena, ya, dan Tuhan melindungi kita. Ya, sehingga kita terbebas dari sakit penyakit. Itu cara-cara yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang pertama, bahwa kita harus terus berdoa. Ya, karena kuasa doa ini sangat luar biasa. Ya, makanya saya terus menghimbau supaya kita, walaupun kita saat ini kita nggak bisa beribadah bersama-sama, ya, kita hanya bisa mungkin di rumah masing-masing berdoa. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tetap sama. Ya, kita percaya bahwa kuasa Tuhan di rumah kita juga sama. Kita juga terus berdoa supaya masalah ini cepat diselesaikan, supaya kita bisa kembali kumpul bersama-sama untuk beribadah di gereja. Karena pasti setiap kita ada kerinduan kapan kita bisa ibadah. Pasti setiap kita memiliki kerinduan yang biasanya kita berkumpul bersama-sama, akhirnya saat ini tidak bisa berkumpul bersama-sama. Ya. Saya imbau supaya kita terus berdoa. Karena dengan doa-doa kita akan ada hasil. Ya. Itu yang pertama, saudara ya.
Yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya masalah ini segera berlalu? Ya. Yang kedua yaitu kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-7. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, yang kedua, yang Tuhan mau dari setiap kita yaitu supaya kita mencari Tuhan. Ya, supaya kita mencari Tuhan. Kenapa, saudara? Biasanya ya setiap kita kalau tidak ada masalah, biasanya kita jauh daripada Tuhan. Ya. Kalau ada masalah baru kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ya, itu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, itu memang wajar. Ya. Dalam setiap kehidupan kita wajar hal-hal seperti itu. Ya. Tapi yang Tuhan mau supaya kita terus mencari Tuhan. Ya. Walaupun kita mungkin nanti suatu saat nggak ada masalah sekalipun, ya, Tuhan mau supaya kita terus mencari Tuhan. Ya. Mencari Tuhan. Ya. Karena apa, saudara? Kalau kita mencari Tuhan, berarti apa? Kita butuh Tuhan. Ya, kalau kita nggak mencari Tuhan, berarti apa? Tuhan menganggap bahwa kita nggak butuh Tuhan. Ya, nah, dalam setiap kehidupan kita pasti yang namanya butuh Tuhan. Ya, kapan saja, waktu apa saja, kita butuh Tuhan. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita nggak bisa menggantungkan kekuatan kita, kepandaian kita, kekayaan kita nggak bisa. Ya, kita harus mencari Tuhan supaya Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 12, ya, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-12, di situ kita lihat bahwa bangsa Mesir, ya, pada waktu itu dia kena tulah, itu tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Ya, nah, ternyata tulah itu juga bukan hanya menimpa bangsa Mesir, pada waktu itu juga harus juga menimpa bangsa Israel. Ya, nah, tapi untungnya pada waktu itu, ya, Tuhan menyuruh Musa supaya setiap orang-orang, ya, bangsa Israel supaya di setiap pintu rumahnya itu dikasih tanda, yaitu tanda darah. Ya, waktu itu Tuhan menyuruh supaya menyembelih domba dan darahnya itu harus dioleskan pada setiap pintu yang ada di setiap keluarga. Ya. Dan akhirnya setiap pintu itu yang ada tanda darahnya itu akan dilewati oleh maut, oleh kematian. Ya, sehingga pada waktu itu seluruh bangsa Mesir yang punya anak sulung, anak yang pertama itu akan mati. Ya, sehingga waktu itu masalah yang terjadi setiap bangsa di Mesir itu setiap keluarga itu pasti ada anak yang mati. Saudara bisa bayangkan kalau kita saja, ya, kalau ada keluarga kita, ada tetangga kita yang meninggal, ya, itu kita saja sudah merasa kehilangan, ya. Dan ini bangsa itu semua, ya, setiap keluarga itu ada yang meninggal, Saudara bisa bayangkan bagaimana, ya, bangsa itu berkabungnya. Ya, nah ini sehingga dengan tulah yang ke-10 ini, ya, akhirnya apa, saudara? Ya, Fir'aun, ya, dan bangsa Mesir di situ dikatakan pada malam itu juga, kalau kita baca di Alkitab dikatakan bahwa
waktu itu ya, Raja Fir'aun langsung menemui Musa. Dia katakan, bawalah bangsamu, ya, pergi dari sini, ya, carilah Tuhan. Ya, justru apa? Disuruh mencari Tuhan. Ya, justru kalau kita baca di ayat yang di Keluaran 12 ini, di ayat yang ya 32, di ayat yang bagian terakhir di situ, dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Ya, orang-orang di sana, ya, orang-orang Mesir, Raja Fir'aun juga katakan, doakanlah kami juga supaya apa? Kami juga diberkati Tuhan. Berarti secara tidak sadar, ya, waktu itu juga bangsa Mesir dia juga mempercayai bahwa kuasa Tuhan sangat dahsyat. Ya. Nah, makanya pagi ini kita percaya kalau kita mencari Tuhan yang besar itu, ya, kita percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Ya, bangsa kita saat ini boleh mengalami masalah. Bangsa kita boleh mengalami virus wabah yang menakutkan. Tapi kita percaya kalau kita semua umat Allah, ya, di seluruh bangsa ini, ya, kita berdoa bersama-sama mencari Tuhan, ya, kita percaya Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan campur tangan, sehingga apa? Tuhan akan bisa membebaskan kita dari segala penyakit ini. Ya, Tuhan juga akan terus melindungi kita. Ya, nah ini ternyata apa? Bangsa Mesir itu juga mengalami masalah seperti itu. Ya, bangsa Israel juga boleh mengalami masalah, yaitu waktu itu dia, kalau kita baca di ayat yang ke-40, ya, di situ juga dikatakan bahwa ternyata bangsa Israel ini mengalami perbudakan, yaitu selama 430 tahun. Ya, sangat panjang. Ya, seperti zaman kita, bangsa kita juga pernah dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad, yaitu 350 tahun. Ya, nah ini saudara. Ya, tapi kita percaya, ya, kalau kita sama-sama mencari Tuhan, kita sudah berdoa, kita mencari Tuhan, saya pastikan bahwa virus ini nggak akan panjang. Ya, virus ini akan Tuhan patahkan. Ya, sehingga ketakutan akan Tuhan berubah menjadi sukacita. Ya, yang berkat yang selama ini mungkin karena kita dibatasi, ya, kita mau usaha dibatasi, mau apa saja dibatasi, sehingga mungkin selama ini rezeki kita berkurang. Tapi kita percaya saat kita mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, sehingga berkat itu akan kembali tercurah dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, ya, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-23, kalau kita baca dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, di situ dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya bencana ini boleh menjauh daripada kita? Yang ketiga yaitu kita tetap beribadah. Ya, kita tetap beribadah. Ya. Pasti ada yang tanya, Pak, kan nggak bisa beribadah di gereja. Nah, sekarang karena pemerintah menghimbau kita beribadah di rumah masing-masing, ya kita lakukan. Ya, Alkitab katakan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya, Tuhan hadir. Ya, walaupun kita mungkin sendirian, mungkin kita di rumah, mungkin bersama suami dengan istri, dengan anak-anak, ya, atau kita mungkin ada berapa orang, ya, mungkin ada saudara kita, ya, kita bisa. Ya, yang penting kita nggak sampai mungkin di lebih dari 5 orang. Ya. Akhirnya apa, saudara? Kita tetap beribadah. Ya, mungkin kita dengan keluarga kita, ya, apalagi yang saat ini kita saja ibadah dengan apa, saudara? Jarak jauh. Ya, ini yang terjadi. Ya, nah, makanya saya menghimbau supaya lain waktu di hari-hari yang akan datang, saat dimana kita diberi kebebasan untuk ibadah, ya kita harus lakukan hal yang pertama itu kita mau ibadah.
Jangan sampai nanti karena kita jarang ibadah, apalagi kita ibadah itu seringkali kita nggak hadir, ya. Dan saat ini ibadahnya nggak boleh, harus di rumah masing-masing. Akhirnya apa? Kita baru menyadari. Ya, seringkali kita kalau sudah ada kejadian baru kita nyesal. Waduh, nggak saya ibadah. Ya, nah makanya saya himbau kita tetap ibadah di rumah kita masing-masing, kita masih bisa beribadah. Ya, ini yang Tuhan mau. Ya, nah di sini dikatakan harus ibadah kepada Tuhan Allahmu. Berarti apa, saudara? Yang namanya harus itu merupakan apa? Suatu kewajiban, tidak bisa ditawar-tawar. Ya, baik itu di rumah ya harus. Jangan sampai nanti saatnya ibadah, ya, apalagi kita ibadahnya biasanya jam 7. Ya, apalagi saat ini ya kita ibadahnya jarak jauh, ya kita harus taat. Paling tidak barang waktu itu kita 1 jam, kita mau taat kepada Tuhan, mau beribadah bersama keluarga kita masing-masing. Jangan sampai waktu saya nggak bisa, saya harus membantu orang tua, saya harus mengerjakan ini, mengerjakan itu dan sebagainya. Ya, kalau kita nggak terus ibadah, justru ada masalah kita menjauh daripada Tuhan. Akhirnya apa, saudara? Kita akan kena masalah yang lain. Ya, tapi kita percaya, ya, kita di tempat ini, Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, ya kita harus apa? Punya komitmen tetap ibadah. Sehingga apa, saudara? Walaupun kita di rumah masing-masing kita merasa kita ada sukacita, kita ada damai sejahtera, karena apa? Kita ada ibadah. Ya, itu yang Tuhan mau. Tetap ibadah. Ya, kalau kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25, ya, di situ dikatakan janganlah kita menjauhkan diri, ya, dengan ibadah kita. Ya, sehingga apa? Kita harus tetap mengadakan ibadah. Ya, kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, saat kita ada ibadah, kita harus terus gunakan waktu yang ada. Apalagi saat ini khususnya, ya kita nggak bisa ibadah, ya kita di rumah kita masing-masing. Karena kita juga ada dicanangkan, ya, dari pemerintah, ya dari dari gereja, dari pusat, ya, dari tanggal 25 Maret sampai 25 April itu supaya kita berdoa, ambil waktu, yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi, ya, bahkan jam 9 malam sampai jam 10 malam, ya kita ambil waktu, kita berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Ya, kita mau bersamaan, baik untuk bangsa negara kita, untuk gereja-gereja, untuk jemaat, ya, untuk penyakit, bahkan untuk dokter perawat yang mengurusi penyakit ini, supaya Tuhan juga menjamah melindungi. Ya, nah ini yang Tuhan mau. Ya, supaya apa? Kita terus ada. Ya, apalagi dalam 1 Timotius 6 ayat 6, ya, 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, kalau kita ibadah dengan rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan besar. Ya, nah ini, ya kita harus terus mau kerjakan bagian kita. Kita mau terus berdoa, kita terus mau mencari Tuhan, kita mau terus beribadah. Akhirnya apa, saudara? Kalau 3 hal ini kita mau lakukan dalam setiap kehidupan kita masing-masing, saya percaya Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan bekerja dalam setiap bangsa kita, kota kita, negeri kita, desa kita bahkan. Ya, Tuhan akan lawan sehingga sakit penyakit itu akan Tuhan angkat. Ya, Tuhan akan kembali berikan apa? Yang normal, pulih. Ya, kita rindu saat ini pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Ekonomi juga akan pulih, orang yang dagang juga akan pulih, orang yang pergi juga akan berani, akan pulih. Karena apa? Tuhan akan merubah, akan Tuhan melawan. Tapi kalau kita saat ini kita berdoa juga nggak mau, ya, mencari Tuhan juga nggak mau, ibadah juga nggak mau, apalagi saat ini nggak bisa ibadah, kita alasan, akhirnya apa, saudara? Ya, hal-hal yang kejadian-kejadian ini nggak akan
segera pulih. Tapi kita percaya ya malam ini Tuhan akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ya, ayat yang terakhir ya yang akan kita buka yaitu di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara masalah ini ya akan kita tanggung karena Tuhan berikan kekuatan bagi kita sehingga apa? Tuhan akan memberi jalan keluarnya. Ya, itu yang Tuhan mau. Pagi ini kita percaya ya masalah boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita, problem boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada bersama dengan kita dalam doa kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Dan kita percaya ya kuasa Tuhan yang besar itu akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Pagi ini kita sudah boleh mengakhiri ya, firman Tuhan. Kita akan boleh mengakhiri ibadah kita. Ya, sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa damai sejahtera Tuhan juga akan menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa khususnya untuk saat ini Tuhan, biarlah masalah, sakit penyakit, virus yang khususnya ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di dunia, Tuhan juga akan menolong supaya setiap umat Tuhan akan terus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan terus taat beribadah. Dan kami yakin Tuhan akan bekerja sehingga masalah ini akan Tuhan kembali Tuhan angkat sehingga kami semua akan terbebas dari masalah ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa khususnya untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini mereka beribadah di rumah masing-masing. Tuhan juga akan campur tangan, Tuhan juga akan terus memberkati, menolong apapun jadi pergumulannya. Tuhan juga akan campur tangan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga akan berkati khususnya untuk bangsa kami Indonesia, dari pemerintahan kami Bapak Jokowi, bahkan sampai anggota dewan, bahkan sampai staf di desa-desa Tuhan. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati, berikan hikmat akal budi supaya kami semua boleh bersatu sehati, supaya bersama-sama untuk Tuhan menanggulangi virus yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya kalau kami semua bersatu, kami yakin masalah ini akan segera berlalu ya Pak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati desa kami di mana kami tinggal, di mana tempat kami tinggal. Tuhan juga akan memberkati desa Trisopo dan sekitarnya, juga Tuhan dusun Samet dan sekitarnya. Kami yakin Tuhan juga akan berkati kami, bahkan Tuhan Semarang dan sekitarnya Tuhan juga akan memberkati Bapak. Dan kami yakin berkat Tuhan juga akan tercurah atas kami masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan, akan memberkati kami, akan menolong kami sehingga ibadah kami pada pagi ini boleh menjadikan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati akan berkata bersama-sama. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,